Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pangalpina Assalamualaikum. kita akan mempresentasikan perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza. Ya, kita langsung masuk aja ke bab 1 ya teman-teman. Di sini bab 1 adalah pengantar perilaku organisasi ya. Untuk organisasi sendiri terdiri dari 4 faktor. Pertama ada orang, struktur, teknologi, dan lingkungan. Selanjutnya tujuan dari organisasi sendiri adalah ada 3 ya, pada dasarnya itu adalah untuk meramalkan, mengendalikan perilaku manusia dan menjelaskan. Nah, perilaku organisasi ini dibagi menjadi 2, ada pengertian dari perilaku dan organisasi. Jadi perilaku sendiri adalah semua kegiatan baik yang dapat diamati maupun yang dilihat dari pihak luar. Dia dibagi menjadi 2, ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Selanjutnya ada pengertian organisasi. Jadi organisasi ini adalah sekumpulan orang untuk mencapai tujuan tertentu ya. Biasanya terdiri dari 2 orang. Yang pertama dia ada organisasi formal dan organisasi informal. Selanjutnya, kesimpulan dari perilaku organisasi. Ya, jadi perilaku organisasi ini adalah tindakan seorang untuk mencerminkan diri seorang itu dalam sebuah perkumpulan atau wadah yang di dalamnya itu terdapat pemimpin atau manajer khusus untuk mengatur atau mengendalikan anggotanya. Ya, jadi secara khusus perilaku organisasi ini lebih berfokus pada produktivitas, pengaturan absensi, perputaran kerja, terus juga perilaku menyimpang di tempat kerja, serta perilaku kewargaan organisasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya ada keragaman dalam organisasi ya. Nah, untuk keragaman sendiri itu adalah perbedaan individu yang membuat mereka ini menjadi unik dan berbeda satu sama lain. Terbagi menjadi 4, ada kepribadian, dimensi internal, dimensi keragaman sekunder, dan dimensi organisasional. Ini adalah beberapa aspek yang ada di keragaman organisasi. Pertama ada usia, latar belakang personal, pendidikan, gaya hidup, dan pengalaman. Selanjutnya juga ada beberapa kendala penerimaan keragaman antar anggota organisasi. Yang pertama itu prasangka, kedua kesukuan, ketiga stereotip, keempat itu kurangnya komunikasi dan interaksi antara anggota, diskriminasi. Yang kelima itu adalah pelecehan seksual. Ini cara mengimplementasikan ya strategi manajemen. Yang pertama itu ada manajemen keragaman, kedua menarik, memilih, mengembangkan dan mempertahankan pekerja yang beragam. Yang ketiga itu adalah programan keragaman efektif. Selanjutnya ada sikap dan kepuasan kerja. Oke, pengertian sikap sendiri itu adalah jadi gini, kepuasan kerja itu adalah perasaan seorang terhadap suatu pekerjaan. Untuk mengukur sikap kerja ini ada beberapa faktor yang paling jadi sikap kerja ini sangat penting ya teman-teman karena merupakan salah satu faktor utama gitu ya untuk menghasilkan hasil kerja yang optimal. Nah, ada beberapa macam sikap kerja ya yang paling kita tahu itu adalah kerja ikhlas, kerja cerdas, keras sama tuntas ya. Selanjutnya adalah pengertian sikap. Jadi sikap itu adalah cara kita bereaksi terhadap sesuatu atau cara kita menghadapi sesuatu gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk sikap sendiri ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama dia ada kognitif, afektif, dan perilaku. Pengertian kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja adalah rasa seseorang terhadap suatu pekerjaannya, apakah dia suka atau dia terpaksa gitu untuk melakukan pekerjaan. Jadi kesimpulannya kepuasan kerja ini adalah suatu perasaan seorang terhadap suatu pekerjaan ya. Berarti kepuasan kerja ini tergantung dalam bagaimana kita menyikapi atau persepsi individu terhadap pekerjaannya. Nah, ini tuh sangat penting dan harus diamati oleh manajer supaya dapat menghasilkan hasil kerja optimal dari para karyawan. Oke, kita lanjut ya. Baik, dilanjutkan di bab 4 ada kepribadian dan nilai. Kita butuh mengklarifikasi 3 istilah yang berkaitan secara dekat yaitu afek, emosi, dan suasana hati. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup keberadaan perasaan yang dialami oleh orang. Emosi ada perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Untuk suasana hati adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi. Oke, next. Ada beberapa aspek emosi, di antaranya ada biologi, intensitas, frekuensi, dan durasi. Kalau biologi emosi itu biasanya dari sistem limbik otak di batang otak ya. Kalau untuk intensitas itu ada di mengekspresikan intensitas emosional. Kalau frekuensi durasi adalah kemampuan untuk mengalami emosi agar dapat menjadi rasional. Next. Ada suasana hati yang pasti ada afek positif dan afek negatif. Nah, afek positif adalah menganggap positif sebagai
Dilanjutkan, suasana hati yang terdiri atas emosi positif seperti kesenangan, ketenangan diri, dan kegembiraan. Kalau untuk afek negatif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri di atas kegugupan, stres, dan kegelisahan. Next. Kesimpulan dari emosi dan suasana hati memiliki kemiripan yang keduanya bersifat afektif. Tetapi dua hal ini sungguh jauh berbeda. Suasana hati adalah lebih umum, kurang, dan konseptual dibandingkan emosi. Dari pembahasan tentang emosi, maka seorang manajer atau seorang atasan perlu memperhatikan juga bagaimana emosi suasana hati karyawan pada saat itu. Next. Ada kepribadian dan nilai. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang, sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Next. Ada 9 tipe kepribadian seseorang, yaitu perfeksionis, penolong, pengajar prestasi, romantis, pengamat orang, pencemas, petualang, pejuang, dan pedamai. Next, ada faktor penentu kepribadian. Yang pertama ada faktor keturunan, yang dimana itu biasanya dari genetik ya, tinggi fisik, bentuk wajah, gender, dan lain-lainnya. Kalau dari faktor lingkungan sendiri itu gimana kita tinggal, tumbuh, dan dibesarkan dalam keluarga seperti apa. Oke, next. Pengertian nilai itu menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Next. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Dalam hal tersebut berpengaruh terhadap persepsi kita. Kesimpulannya, kepribadian membentuk perilaku setiap individu. Jadi, apabila ingin memahami seseorang, kita perlu mengetahui tentang kepribadiannya. Dan untuk nilai sendiri, membuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, ataupun diinginkan. Next. Untuk bab terakhir ada persepsi dan pengambilan keputusan. Pengertian persepsi. Suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan, menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna kepada lingkungannya. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu internal, biasanya ada fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan atau suasana hati. Dan yang kedua ada faktor eksternal, itu biasanya dari ukuran dan penempatan, warna dan objek, tingkat keunikan dan kekontrasan, intensitas dan kekuatan, serta ada gerakan. Next. Proses pengambilan keputusan terbagi menjadi 6, yaitu pertama menetapkan masalah, mengidentifikasi keputusan, mengalokasikan bobot, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan memilih alternatif terbaik. Oke, next. Kesimpulannya, persepsi adalah proses setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka, memberikan makna kepada lingkungan mereka. Ketika seseorang individu melihat suatu sasaran, berusaha menginterpretasikan apa yang ia lihat, sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, mempengaruhi persepsi tersendiri. Mulai dari kepentingan, pengalaman, masa lalu, dan harapan. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.